Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona dengan NIM B1B1220082 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan tentang apa itu pemerintah dan rumah tangga, bagaimana peranan pemerintah dalam perekonomian, dan bagaimana kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar. Kepincangan itu bisa dimaksud dengan kegagalan juga. Dan yang selanjutnya adalah eksternalitas dan barang publik, dan yang terakhir adalah macam kegiatan pemerintah. Di sini saya membuat video untuk pemenuhan tugas tata kelola keuangan pemerintahan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang memahami pemerintah dan rumah tangga. Kebijakan pemerintah terkadang membuat kalangan masyarakat resah dengan keputusan yang tidak adil. Bagi masyarakat tengah atau kurang mampu, dengan adanya perubahan keputusan secara terus-menerus bisa membuat mereka tidak nyaman. Tetapi begitu tetap saja, para pemerintah seakan-akan tutup mata dari keputusan yang mereka buat. Salah satu contoh yang bisa diambil dari beberapa waktu yang lalu adalah kenaikan BBM yang sangat membuat para masyarakat resah. Dengan adanya regulasi atau kebijakan tersebut, beberapa masyarakat tidak setuju dan akhirnya memutuskan untuk membuka suara mereka. Tiap rumah tangga yang kita ketahui pasti ada anggaran dasar dari pendapatan mereka ataupun pengeluaran mereka. Terkadang pengeluaran lebih besar daripada pendapatan mereka sendiri setiap bulan atau tahun secara rutin. Peran pemerintah sebenarnya sangat dibutuhkan untuk bisa merancang dan menghadapi masalah ekonomi. Pemerintah adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan mengatur kehidupan ekonomi, baik konsumen, produsen, dan distribusi agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Di mana yang sebagai konsumennya adalah rumah tangga yang terdiri dari para masyarakat. Pemerintah dan rumah tangga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan pengeluaran dan harus ada penerimaan sebagai sumber dana. Yang dimaksud adalah setiap pengeluaran itu harus ada impact pendapatan yang sama. Tetapi ada yang bisa menjadi perbedaan mereka, yaitu kalau rumah tangga, pengeluaran akan disesuaikan terhadap besarnya penerimaan rumah tangga tersendiri. Sedangkan pemerintah, mereka bukan penerimaan menentukan pengeluaran, tetapi mereka penerimaan negara yang akan disesuaikan dengan target pengeluaran negara. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu bagaimana peranan pemerintah dalam perekonomian. Menelusuri peranan pemerintah dalam perekonomian. Dalam sistem perekonomian, baik sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan penting. Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi dalam dunia modern mendorong semakin besarnya peranan pemerintah mengatur jalannya perekonomian. Sistem kapitalis adalah kebebasan individu yang mutlak tidak membenarkan pengaturan oleh pemerintah, kecuali dalam hal yang tidak dapat diatur sendirinya oleh bidang pertahanan umum, keadilan sosial, dan pekerjaan umum. Dan sistem sosialis adalah penghapusan kebebasan individu, pengaturan kehidupan ekonomi harus dipegang oleh pemerintah sebagai yang mewakili para individu. Kapitalis termasuk kewajiban pemerintah, kebutuhan barang publik, berperilaku rumah tangga, pemerintahan dalam penyediaan barang publik. Dan fungsi pemerintahan dalam perekonomian adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi dinamisatif. Fungsi-fungsi tersebut sudah termasuk dalam peranan pemerintahan tersendiri. Yang pertama adalah peran alokatif, adalah peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Contohnya adalah adanya barang-barang sosial yang tidak bisa dihasilkan oleh swasta, seperti jembatan, jalan raya, fasilitas umum, dan lainnya. Yang kedua adalah peran distributif, adalah peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Contohnya adalah pemerintah menarik pajak yang lebih tinggi pada segelincir masyarakat yang berpenghasilan tinggi agar dapat didistribusikan pada masyarakat yang berpendapatannya yang rendah. Tujuannya agar terjadi pemerataan pengalokasian sumber daya. Contoh lain yaitu pengentasan kemiskinan, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan. Yang ketiga adalah peran stabilitatif, adalah peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.
atau yang dimaksud dengan kondisi di mana pasar tidak mencapai keseimbangan antara penawaran dan pemerintahan. Contohnya adalah menjaga agar permasalahan yang terjadi pada suatu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain, dan juga menjaga kondisi perekonomian kondusif, seperti inflasi terkendali, sistem keamanan terjamin, dan kepastian hukum yang terjaga. Yang keempat atau yang terakhir adalah peran dinamisatif, adalah peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Contohnya yaitu adalah merintis kegiatan ekonomi tertentu yang mana pihak swasta tidak berani memasuki karena resiko yang terlalu besar seperti merintis jalur-jalur penerbangan baru. Materi yang selanjutnya adalah tentang kepincangan-kepincangan mekanisme pasar. Kepincangan atau sering disebut dengan kegagalan. Kegagalan pasar sering terjadi ketika sistem harga gagal untuk menghitung semua biaya dan manfaat dalam pasar. Kegagalan pasar adalah tidak kemampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Dari sinilah dibutuhkan sebuah sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Dalam buku Case Fair, yaitu prinsip-prinsip ekonomi di tahun 2007, karyanya Carl A. Case dan Ray C. Fair, sistem pasar memberikan insentif untuk menimbang biaya dan manfaat serta beroperasi secara efisien. Pada dasarnya, sistem ekonomi kapitalis memiliki kelemahan, yaitu yang pertama adalah adanya barang-barang kolektif atau barang-barang publik. Ialah barang-barang dan jasa-jasa yang secara sederhana tidak dapat disediakan melalui jual beli pasar. Ciri barang publik yaitu non-rivalry atau yang dimaksud dengan tidak bersaing, dan non-exclusion yaitu tidak eksklusif. Contoh barang publik ialah infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Antara biaya atau manfaat privat. Yang kedua adalah perbedaan antara biaya atau manfaat privat dan sosial, yaitu produsen swasta tidak membayar semua biaya yang timbul karena kegiatannya. Keputusan produsen swasta yang didasarkan atas harga-harga tersebut tidak dapat mencapai tujuan masyarakat yang maksimal, yaitu adanya unsur eksternalitas. Tidak adanya perhitungan secara langsung dalam biaya dan hasil produksi, maka timbul masalah biaya sosial dan manfaat sosial yang timbul dan harus ditangani oleh pemerintah. Yang ketiga adalah resiko yang besar. Usaha kegiatan yang mempunyai resiko sangat berat dan belum tentu memetik hasil yang maksimal tidak akan dijalankan oleh pihak swasta. Pemerintahan yang cocok untuk mengusahakan jenis kegiatan yang memiliki resiko yang besar tetapi berguna bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat yaitu adalah sifat monopoli. Banyak usaha-usaha tertentu yang sebaiknya dijalankan secara monopoli. Bisa dikatakan bahwa perusahaan harus benar-benar mengupayakan untuk kepentingan masyarakatnya. Jika usaha ini dilakukan oleh banyak perusahaan, maka tidak akan menghasilkan keuntungan, dikarenakan terlalu banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka dihasilkan oleh pemerintah, yaitu contohnya adalah perusahaan listrik, gas, telepon, dan lain-lain. Yang kelima, adanya inflasi dan deflasi. Mekanisme pasar tidak dapat mengatasi tekanan-tekanan inflasi maupun deflasi secara otomatis. Pemerintah dapat mencegah timbulnya tekanan-tekanan inflasi maupun deflasi tersebut melalui politik fiskal maupun politik moneternya. Dan yang keenam adalah semakin berkembangnya perusahaan dan pabrik. Dengan mekanisme pasar, semakin berkembangnya perusahaan dan pabrik, kemampuan pengusaha dan pengawasan secara otomatis akan berkembang atau melemah, sehingga pada kondisi tertentu akan berpengaruh terhadap penurunan output dan kesempatan kerja. Contohnya yaitu industri real estate. Yang ketujuh yaitu adanya distribusi yang tidak merata. Gap ekonomi yang semakin melebar, persaingan bebas akan terjadi antara perusahaan besar yang akan membasmi perusahaan kecil.
Contohnya yaitu adalah Alfamart. Baik, materi yang selanjutnya atau yang keempat adalah eksternalitas dan barang publik. Eksternalitas menurut N. Gregory Mankiw adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang atau pihak lain. Jika dampaknya merugikan, maka hal itu disebut eksternalitas negatif. Sebaliknya, jika dampaknya menguntungkan, maka disebut eksternalitas positif. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang ditimpakan atau dikenakan pada pihak lain di luar aktivitas atau transaksi itu. Kadang disebut dengan tumpahan atau efek lingkungannya. Faktor-faktor eksternalitas yaitu yang pertama ada keberadaan barang publik, yang kedua ada sumber daya milik bersama, dan solusi untuk menangani eksternalitas adalah regulasi, pajak pigovion, dan pendekatan sosial. Pengadaan barang publik dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan. Sifat-sifat barang publik ialah yang pertama yang sama seperti sebelumnya, materi sebelumnya, yaitu tidak ada eksklusif, yaitu pemilik barang tidak bisa mencegah seseorang untuk menggunakan barang tersebut. Barang tidak bisa dipaksa untuk membayar. Contohnya adalah Monas, jalan raya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tidak ada persaingan. Penggunaan barang publik tidak menyebabkan kepuasan orang lain untuk menggunakan barang tersebut menjadi kurang. Baik, kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu apa saja macam-macam kegiatan pasar. Macam-macam kegiatan, bukan pasar, Deng. Baik, materi yang terakhir kita sudah memasuki apa saja macam-macam kegiatan pemerintah. Dari yang ke-5 materi tersebut, ini yang terakhir. Dan macam-macam kegiatan pemerintah yang pertama yaitu pemeliharaan pertahanan dan keamanan, yaitu agar warga negara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman. Yang kedua adalah menegakkan keadilan agar setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga adalah menyediakan prasarana umum atau barang publik agar warga negara mendapat kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan atau saya jelaskan dalam video ini tentang bagaimana peranan rumah tangga atau peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi atau kegagalan-kegagalan mekanisme di pasar, dan juga eksternalitas dan barang publik, dan juga macam-macam kegiatan pemerintah. Baik, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang tidak baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.